Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pada podcastnya Denny Sumargo, Pasha Ungu ini sudah menjadi wakil bagi DPR, bukan wakil bagi rakyat. Dia menjelaskan kenapa sampai joget-joget begitu ya. Kemudian ada kesalahpahaman masyarakat bahwa kenaikan gaji itu tidak ada dan lain sebagainya. Ini adalah gestur yang sangat mengecewakan begitu ya. Dan kita sudah melihat bahwa Pasha ini tidak memiliki pemahaman mengenai tugas DPR itu pada filosofinya seperti apa, dan seharusnya para anggota DPR itu mengutamakan hal itu. Nah, masih banyak kerancuan atau bahkan mungkin tidak rancu tetapi pola pikir yang ajak yang akan disampaikan oleh Bapak Pasha yang terhormat ini ya. Kita akan melihat paparannya tentang ketahanan negara. Cuman di sini ada catatan. Rangkumannya positif, tapi ada catatan. Sebenarnya salah satu yang men-trigger juga, bukan selain joget, adalah kenaikan pajak. Pati, menurut saya sebagai orang awam ya, lurusin gue ya, gue ngeliat kejadian di Pati itu kejadian paling bikin gue shock. Karena kenaikan pajak sampai ratusan persen ya. Oke, nah itu sekali lagi saya minta maaf kalau banyak mempost itu ya. Ini masuk ke dalam permasalahan yang lain, yaitu permasalahan yang membuat rakyat marah. Salah satunya apa? Banyaknya atau kenaikan pajak yang sangat besar. 250% gitu loh. Jadi Pak Densu, kan negara itu kan bisa bergerak. Dasarnya kan dari pendapatan kita. Tapi nggak 250%. Kan tidak semua daerah punya pendapatan yang baik seperti daerah yang lain. Misalnya daerah itu punya potensi yang lebih lah. Iya, perkebunan, tambang misalnya. Termasuk soal ikan, kita bicara perikanan, potensi-potensi yang bisa mendatangkan pendapatan daerah lebih tinggi. Dan juga untuk daerahnya kan maksudnya. Mungkin Pati ya. Sih tidak terlalu dalam tentang Pati, tapi mungkin Pati itu dianggap tidak ada cara lain untuk percepatan tadi pendapatan daerah karena programnya begitu besar, begitu banyak, janji-janji kemarin masih begitu luar biasa. Seharusnya ini malah menjelaskan perkara yang sudah terlalu jelas, tidak usah dijelaskan ya. Ini tidak memerlukan seorang anggota DPR untuk menjelaskan permasalahan seperti ini, apalagi DPR pusat begitu. Bahwa daerah itu pendapatannya tidak merata dan lain sebagainya. Kemudian caranya itu ya mengambil pajak dari masyarakat meskipun sampai naik 250%. Ini macam apa begitu? Jadi udah jadi humas eksekutif apa sekarang Pasha ini, Pasha Ungu ini ya. Gimana cara solusinya? Salah satunya paling cepat memang pajak. Tapi kenaikan pajak memang tidak serta-merta. Kalau saya ini kan jelek-jelek ini pernah wali kota Pak. Iya, makanya saya undang Bapak kan. Nah, maksud saya sukses waktu itu. Kenapa tidak bisa satu kebijakan itu tidak melalui proses, Pak? Iya, dan sosialisasi penting dan tidak serta-merta. Misalnya kita akan sampaikan setelah rapat para tokoh, misalnya akademisi, misalnya para pemuka agama bahkan semua diundang kira-kira begitu ketua adat. Nah, kita akan ada rencana seperti ini. Kita akan bangun ini. Kita nggak punya uang. Kita harus cari-cari dengan seperti itu. Kira-kira bagaimana menurut Pak? Kira-kira seperti itu. Itu pun dikasih jenjang. Kita akan melakukan misalnya 1 tahun ke depan ya. Atau secepatnya 6 bulan ke depan. Karena mungkin di Pati ini cukup ngagetin. Mungkin di Pati cukup ngagetin. Bukan hanya ngagetin, saya shock juga sih Pak. Karena 205, saya tuh ngebayangin 250%. Kenaikan macam apa nih? Kan gitu. Jadi kepala kita terframing begitu. Banyak yang salah hitung kan. Dianggapnya salah hitung kan Pak. Kalau angka 250% kan bisa sekali, tinggi sekali, apalagi untuk rakyat di bawah gitu kan. Ini mudah-mudahan Pasha Ungu ini bisa lebih tajam di dalam melihat permasalahan ya, nggak cuma mangguk-mangguk. Ini ada analisanya atau tidak begitu dari yang bersangkutan ini? Masa tidak ada analisa politisnya sama sekali? Kemudian tidak menaruh persepsi dari pihak masyarakat yang entah, saya tidak tahu ya Pasha Ungu ini dari mana asal konstituennya, saya tidak tahu, dari Pulau Kalimantan begitu ya, salah satu daerah di sana, saya tidak terlalu memahami. Cuman ya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat itu setidaknya berbicara itu lewat persepsinya yang berkembang di masyarakat. Itu yang seharusnya dilakukan ya. Kalau memang misalkan berbicara sebagai DPR,
yang akhirnya membuat orang jadi buas kan. Betul. Nah, trigger ini ya menurut aku akhirnya awalnya ya. Jadi kemana-mana ya. Jadi kemana-mana karena kan kena ke beberapa kota lain. Akhirnya nyampe pas kemarin ya aku lihat kan rame kan akhirnya. Orang disikat pakai gas air mata, ditembak pakai itu. Ferry ikut demo, Pak. Ini baru pulang nih, Pak. Oh iya. Iya, benar nggak ikut demo? Iya. Lu beneran ikut turun? Gini Bang. Pertama kita masalah Pati nih, aku bisa jelasin sedikit. Ini cakep nih. Terstruktur kita. Iya, coba kita strukturkan. Iya, jadi yang naik di Pati itu PBBP2 itu pungutan atas NJOP, kenaikan NJOP. Ya. Nah, matematika dari kenaikan NJOP itu dihitung per tim daerah masing. Nah, di Pati 14 tahun nggak naik. Jadi timnya Pati itu nyusun nih, tiap daerah tuh kayak NJOP beda-beda. Ya. Jadi biar lurus dulu 250% itu angka dari mana. Oke. Nah, tiap daerah itu berbeda-beda. Misalnya kayak ini daerah Pondok Indah, bahasa bayinya kayak gini. Daerah Pondok Indah sama Bekasi, itu beda. NJOP-nya kan beda, per meter berbeda. Nah, setelah disusun, terbitlah NJOP baru nih setiap daerah, tanah sama bangunan. Nah, di range. Jadi, kalau kenaikan dari tahun 2024, 2025-nya sampai 250%, maka dia kena potongan sekitar 0,42%. Nah, lebih gede lagi dari 250%. Misalnya kenaikan, misalnya Abang hari ini, NJOP Abang 1 juta. Besoknya 3.500.000. Berarti kan 250% itu naiknya. Ya kan? Berarti Abang kena potongan itu ya itu tadi 0,42 itu. Nah, bukan 0,42%, berarti 0,42. Nah, kalau ternyata naiknya 400%, kenanya lebih kecil persentasenya, jadi 0,39. Kalau bisa lebih tinggi lagi, persentasenya bisa 50-60% pungutan itu ketika kenaikannya itu nggak ada 0 atau kenaikannya itu 1, maka dalam table-nya itu lebih dari 250%. Iya. Nah, itu PBBP2 aturannya. Nah, ketika PBBP2 kena, ketika di daerah yang kenaikan NJOP gue sampai 250% nih. Nah, lebih dari itu mereka harus bayar lebih kecil lagi bahkan persentase, tapi nilai yang mereka bayar harus lebih banyak. Sebenarnya itu gue bisa bilang kayak gini, Bang. Itu regulasi yang sering terjadi di daerah-daerah. Pemda daerah penyesuaian seperti itu sering terjadi, dan angkanya selain Pati banyak sekali daerah-daerah yang lebih fantastis. 1000% ada perhitungan sampai itu gue pernah baca. Iya. Nah, sekarang kita coba identify problemnya. Kenapa itu jadi marah banget? Kenapa itu jadi kisruh banget? Balik lagi sama kayak kejadian DPR kemarin. Respon pejabat publiknya. Malah nantangin balik. Kali jangan kan 50.000 kalian kesini nggak akan gue cabut. Jadi ini soal respon ya sebenarnya. Nah, paling buruk dari. Nah itu nih seharusnya. Jadi kita kan jadi bingung ya. Ini tuh sebetulnya yang menjadi wakil rakyat itu siapa? Seharusnya Bapak Pasha yang terhormat De Ungu ini memiliki pola pikirnya Pak Ferry Irwandi sebagai wakil rakyat, begitu, tahu hitung-hitungannya bagaimana, kemudian problem permasalahan mendasarnya di sini tuh apa. Lah kok setelah dijelaskan sama Bang Ferry Irwandi baru ngeh, oh ini berarti soal respon. Ya dari kemarin juga ini masalahnya respon. Makanya di dalam awal podcast ini tatkala Pasha De Ungu ini memberikan respon yang malah memberikan kewajaran atas joget-joget yang ada, kemudian atas kalaupun memang adalah tunjangan dari pemerintah itu sekian dan sekian per tahun itu adalah wajar dan lain sebagainya, itu malah memberikan respon yang sama yang menjadikan masyarakat jadi marah juga, begitu. Itu permasalahannya. Nah, ini kepekaan seperti ini yang harus ada di dalam anggota DPR, kepekaan seperti yang diutarakan oleh Mas Ferry Irwandi ini. Entah ya kenapa orang-orang itu tatkala sudah menjadi anggota DPR atau sudah menjadi eksekutif lah katakan demikian, itu sense of sensitivity-nya itu berkurang, begitu. Sense of empathy-nya berkurang dan lain sebagainya. Entah mengapa, mungkin gara-gara terlalu dingin ya kemarin katanya di gedung DPR itu. Kita mundur sedikit ya. Kayak kejadian DPR kemarin, respon pejabat publiknya. Malah nantangin balik. Kali jangan kan 50.000 kalian kesini nggak akan gue cabut. Jadi ini soal respon ya sebenarnya. Nah, paling buruk dari ini, sorry Bang, ketemu nih poinnya. Komunikasi publik di pemerintahan kayak gini, baik legislatif ataupun eksekutif, yang kita rasa adalah PR-nya bagaimana merespon masyarakat, bicara dengan masyarakat. Itu bisa dibilang kalau ya nilainya itu poin merah. Tanda kutip kurang empati. Kurang itu masih terlalu bagus. Tidak ada jadinya. Bukan tidak ada sih. Bapak perlu. Ini masukan yang positif ya, Bang. Bapak perlu perwakilan untuk di publik itu sebenarnya yang orang yang bisa berbicara dengan empati. Ya, selama ini kan masalah di pemerintahan selalu muncul kayak gitu. Sebenarnya in the case nih, side to side-nya tuh ada lah. Kayak misalnya beberapa program kayak pelonggaran TKDN. Itu kan sebenarnya bagus ya.
Untuk konsumen tuh program bagus. Tapi dikomunikasikan dengan cara yang salah. Dibicarakan dengan cara salah dan direspon dengan salah pula. Apa urusannya? Bang Pasha pernah jadi wali kota. Mungkin Kak, dalam seumur hidup Bang Pasha ketika di demo, maju sini kalian 50.000. Iya, datang 100.000 kan jadi. Kalau saya Bapak berani. Kemarin aja anaknya dia apain langsung nyawa. Berani dan bodoh berbeda. Kami pun juga pernah menghadapi demo. Di Kota Palu pernah menghadapi demo. Oke. Kan ya mohon maaf, bisa dicek juga lah di berbagai media. 2016 sampai 2018 kan sebelum kita tsunami ya, sebelum kita bencana alam, kita pernah menghadapi itu. Ya berbagai persoalan lah pada saat itu. Tapi memang saya sepakat tadi dengan Ferry bahwa memang kadang-kadang cara merespon kita terhadap aksi atau reaksi masyarakat ini juga penting. Perlu diperhatikan sekali. Harus lebih wise lah, kira-kira begitu. Betul. Jadi jangan karena seolah ini zamannya sudah terlalu terbuka, ya kan, bebas juga bicara. Karena bebas berpendapat kan tidak hanya untuk masyarakat. Pejabat publik pun juga mungkin merasa, ini juga gue juga bebas berpendapat. Gue bagian dari masyarakat gitu. Jadi, ya, ini harus didudukkan kan, kira begitu Pak. Sebentar. Aduh, gini. Jadi bagaimana ya? Siapa Pak Pasha ini? Apa ya? Apakah beliau itu sadar ya bahwa beliau ini sedang menormalisasi atau memberikan pandangan bahwa pejabat publik tatkala dia itu sudah menjabat publik, kemudian dia itu berbicara sesuka hati, itu masih dalam tahap wajar karena ini adalah sistem demokrasi begitu. Semua orang memiliki hak untuk berbicara dengan bebas, termasuk di dalamnya itu para pejabat. Saya tidak mengatakan Pasha ini membenarkan hal itu ya, tetapi Pasha ini mencoba untuk berada di atas sepatunya orang-orang yang katakanlah tadi ya tidak memiliki empati di dalam memberikan respons terhadap gugatannya masyarakat begitu. Ini menggelitik kalau untuk saya ya. Bagaimana ya? Pengertiannya begini, bahwa biasanya kita itu ya kalau diberi nasihat, ini kan diberi nasihat nih. Bapak Pasha yang terhormat ini diberi nasihat oleh Pak Ferry Irwandi. Itu kalau diberi nasihat itu diam begitu. Diam, tidak memberikan gestur yang apologetis ya, yang apologik begitu. Harus ditolerir, kemudian ini wajar dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah ya, ini yang saya tangkap ya, dan ini subjektif memang. Apa yang saya tangkap, Pak Pasha ini menginginkan supaya kita itu lebih wise di dalam menghadapi pemerintah begitu. Itu yang diinginkan. Setidaknya lah, jangan terlalu reaktif masyarakat itu, karena mau bagaimanapun kebebasan berpendapat dan kebebasan berbicara ini bukan hanya milik masyarakat tetapi juga miliknya pejabat. Itu mungkin yang ingin dicoba diucapkan oleh Pasha ya, yang mana untuk saya ini menggelitik. Makanya kontrol diri kita ini yang paling penting sebenarnya gitu loh. Saya suka Nah, banget. jadi bahwa kemudian DPR juga ini tidak sempurna, ya kita semua tidak sempurna. sepakat. Semua tidak sempurna. Tapi kalau DPR dianggap tidak bekerja, nah ini yang saya mohon maaf saya tidak sepakat. Kenapa? Tuh kan? Bang Densu, kalau DPR ini dianggap tidak bekerja, maka seluruh program pemerintah tidak berjalan. Karena semua pasti melalui pengesahan DPR. Tapi ini bukan membela diri, bukan. Iya. DPR ini banyak kok yang kerja kok, banyak kok. Memang pola kerjanya tidak sama dengan pemerintah. Eksekutif sama. Kami tidak 9 to 5, tidak kemudian datang jam 7, pulang jam 5 sore. Enggak, kita bisa. Tadi malam kami baru menyelesaikan RUU Haji itu sampai jam 12 malam. Apa itu hasilnya, Pak? Yang sudah diketuk kemarin masalah kuota, kan ada yang mengatakan masa tunggu kita haji ini terlalu lama. Di Bantaeng di kampungnya kita itu 49 tahun. Oh, terlalu lama, Bos. Itu kemudian kemarin di Komisi 8 difokuskan bagaimana caranya, dicari solusinya, sementara kuota terbatas dari kerajaan Dan kita cukup bersuara loh masalah itu. Saya lihat beberapa kali. Alhamdulillah. Nah, itulah yang kita upayakan. Termasuk pembimbing hajinya, haji, petugas haji daerahnya. Artinya DPR itu bekerja, kan kita kan kolektif kolegial ya. Kita kan, tapi secara umum kita kan anggota DPR RI. Jadi kalau dikatakan anggota DPR itu tidak bekerja
apalagi dibubarkan, jangan Pak. Jangan juga. Jangan enggak. Kalau aku sepakat. Kalau di demo boleh. Iya, Kalau saya setuju kalau di demo, karena kan demo adalah bentuk daripada batasan masyarakat. Pak, Iya. Tapi kan demo itu jangan sampai berakhir dengan anarkis. Itu Anarkis jangan itu juga. maksud saya jangan sampai yang mendemo anarkis dan jangan sampai di demo dianarkisin. Ya. Kemarin kan lumayan banyak. Sebentar, ini udah loncat-loncat ya obrolannya. Begini dulu ya. Yang mau saya garis bawahi dulu nih dari pembicaraan ini bahwa jangan katakan bahwa anggota DPR itu tidak bekerja, anggota DPR itu bekerja. Nah, permasalahannya begini ya. Frasa bahwa anggota DPR tidak bekerja itu tidak mengatakan seluruh anggota DPR tidak bekerja. Tidak demikian ya. Itu frasanya bukan demikian. Anggota DPR tidak bekerja, yang mana kalau di dalam mantik itu disebutkan adalah kekuatan sebagian begitu. Jadi sebagian anggota DPR tidak bekerja, yang mana sebagian itu bisa kepada minoritas, bisa kepada mayoritas. Nah, ini ya terkala harus dibedakan nih, kritikan terhadap DPR sebagai institusi as a whole secara keseluruhan yang secara aktual ada sekarang dengan kritikan terhadap anggota DPR, begitu. Itu yang harus dibedakan. Yang dilihat oleh masyarakat itu bukan Pasha Ungu as a person begitu ya, sebagai anggota DPR, bukan, tetapi DPR secara keseluruhan ini tidak bekerja begitu, secara keseluruhan. Dalam pengertian secara keseluruhan itu bukan seluruhnya, bukan. Jadi ada hukmun alal jami', ada hukmun alal majmu'. Kalau di dalam kalau di dalam mantik itu ya ada hukum terhadap setiap member dari suatu komunitas tertentu, ada hukum terhadap satu komunitas secara utuh begitu ya, bukan kepada seluruhnya tapi secara utuh. Nah, dari secara utuh ini secara filosofis DPR ini tidak bekerja begitu. Buktinya apa? Buktinya di demo. Yang mana seharusnya DPR itu harus menjaga dirinya supaya mereka itu tidak didemo. Ya karena kenapa? Karena mereka itu wakil rakyat begitu. Nah, masa wakil rakyat di demo? Ya, yang mana tadi misalkan katakan kalau misalkan saya bekerja sampai ketok Palu sampai jam 12 malam, ya itu kan yang sudah menjadi kewajiban Pak Pasha misalkan sebagai anggota DPR, dan kita pun kalau ini tidak diangkat pun dalam pengertian kita tidak menjudge Anda sebagai anggota DPR itu tidak bekerja begitu, tidak seperti itu. Jadi tidak bekerjanya DPR itu bukan tidak bekerja seperti itu, narasinya berbeda begitu dari apa yang ingin dibela, bahwa kami bekerja sampai malam, kemudian ada undang-undang yang diputuskan dan lain sebagainya. Perspektif masyarakat bukan dari situ. Tidak ada masyarakat yang menuduh seperti itu. Nggak ada kerjaannya itu dalam pengertian tidak ada kerjaannya, nggak kerja, nganggur semua begitu. Bukan seperti itu. Tidak bekerja itu dalam pengertian bahwa DPR ini tidak melaksanakan fungsinya secara filosofis, sehingga tidak terasa manfaatnya itu oleh masyarakat. Yang mana tadi kalau urusan haji kan berarti untuk orang-orang yang haji begitu. Ini masyarakat secara umum tidak terasa oleh masyarakat secara umum as whole, sehingga kita marah begitu terhadap wakil sendiri. Nah, ini yang menjadi lucu. Makanya kalau tadi dikatakan ya kalau misalkan dibubarkan nggak boleh lah, maksudnya nggak usah. Ya kalau sudah tidak ada fungsinya memang udah nggak usah dibubarin sih, memang udah nggak ada fungsinya begitu kan. Cuman secara filosofis, secara selama masih demokrasi memang tidak bisa dibubarkan, harus ada. Kalau secara administratif bisa kan, ada dekret presiden dan lain sebagainya, dan itu insya Allah tidak diinginkan oleh siapa? Masyarakat, bukan itu yang dimaksud. Makanya kalau demo itu, isu demo itu pasti isunya ya ekstrim, bubarkan kan begitu, yaitu isu demonya. Apakah terjadi? Ya nggak bakalan, wong demonstran itu tidak memiliki kekuatan untuk membubarkan apapun. Itu yang menjadi masalah. Tadi memang ini adalah kontrol terhadap anggota DPR. Jadi Pak Pasha ini tidak perlu merasa terserang diri pribadinya tatkala dikatakan DPR tidak bekerja, tetapi seharusnya itu memahami kenapa narasi itu bisa muncul begitu. Dan tidak ada memang masyarakat itu yang mengatakan tidak bekerja dalam pengertian nggak masuk kantor, masuk, cuman kan tidur. Itu kan tadi yang diomongin kan begitu, terlalu dingin. Nah, ini menarik nih Bang kalau kita bahas ini. Pertama,
kita kan tahu pembubaran salah satu trias politika di negara demokrasi itu kan bukan solusi sebenarnya. Pembubaran eksekutif, pembubaran legislatif, segala macam. Itu akhirnya menegangkan power yang lebih besar. Betul. Ujungnya ya bisa jadi hal-hal yang buruk terjadi dan segala macam. Karena seburungnya DPR itu representatif. Artinya yang harus kita lakukan adalah mengkritik, benar-benar mengkritik apa yang harusnya baik untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Begitu juga dengan eksekutif. Apalagi untuk orang-orang yang nggak punya kepentingan atau apa ya. Aneh, makanya sebenarnya kalau melihat perbedaan demo antara hari ini sama demo-demo sebelumnya, kalau demo sebelumnya itu titik medis sudah jelas nih. Titik medis sudah jelas, logistik udah jelas, orang-orang juga dipantau juga udah jelas. Kalau demo kemarin kita juga bingung. Jujur aja kita ada di lapangan pun bukan untuk berorasi atau segala macam. Ini siapa gitu loh. Pertanyaan kita, soalnya kan biasanya kayak Indonesia gelap lah. RUU TNI itu apa selalu Indonesia gelap, RUU TNI, masalah MK, MA segala macam. Itu kan rimpang ya, kelompok kolektif ya, itu kan ada tuh sesuatu, dan mereka tuh benar-benar membahu. Oke, kita bikin tim medis di sini, kita bikin yang aksi harus kayak gini, jam segini pulang gitu. Kalau ada masa-masa liar, coba dikontrol. Jangan sampai ditunggangi ya. Kalau demo kemarin itu aneh. Aneh kenapa? Aneh bener. Ada stasiun TV yang live. Sebelumnya tuh nggak pernah ada stasiun TV yang live, nggak ada titik medis, nggak ada suplai logistik. Jadi kayak Mas Lihat tiba datang, dan anehnya, aku harus ngomong kayak gini karena waktu orang nanya, kenapa Bang lebih ini? Anehnya adalah kan kita tahu akun-akun yang pro government ya, beberapa akun pro government justru mendukung supaya demo ini terjadi. Akun-akun yang dulunya itu selalu ngefitnah kita, karena waktu kita nuntut, harusnya RUU TNI ada pemberlakuan, terus kita bilang, seharusnya MK sama MA jangan kayak gini keputusannya, atau seharusnya PPN 12%. Itu kita, wah, habis banget tuh di fitnah-fitnah akun-akun yang, lah, sebutlah akun buzzer segala macam. Nah, itu kan akunnya itu aja. Tiba-tiba akun-akun ini serentak tuh memprovokasi orang untuk turun ke jalan. Yang mana sebenarnya nggak ada kelompok rimpang atau kelompok kolektif apapun yang mempersiapkan itu semua gitu. Lu melihat itu? Everyone. Seolah-olah tidak well prepared. Iya. Nah, tapi bukan berarti semua yang ada dan turun di demo itu mereka yang terkelompok atau terkoordinir atau segala macam. Ada yang memang datang ke situ karena memang menyuarakan kekecewaan kepada nyampur lah ibaratnya. Tapi yang nge-trigger awalnya ini yang dipertanyakan kan gitu. Anehnya nggak ada lah kelompok-kelompok. Dulu tuh setiap ada aksi atau apa, poster tuh pasti organik. Artinya poster tuh emang buatan tangan atau buatan desain. Nggak ada tuh orang bakal main AI, atau nggak ada tuh tiba-tiba ada kayak ini kode Prabowo untuk masyarakat marah ke DPR. Itu nggak pernah narasi yang dipakai teman-teman yang selama ini memang berjuang. Itu nggak pernah. Makanya semua orang kaget. Triggernya apa? Kita tahu DPR harus dibenahi, kita tahu DPR harus dikritik, dan kita tahu banyak respon yang salah, dan kita banyak sekali kemarahan dan banyak sekali kekecewaan dan kekesalan. Tapi orang-orang yang emang well educated tahu, bukan bubarkan sih. Iya, karena memang ada satu narasi kemarin aku kutip bahwa BEM dan juga buruh itu tidak turun, kata itu benar ya. Biasanya kan iya biasanya kelompok sebentar ini sudah masuk ke dalam ranah aktual bagaimana demo kemarin terjadi ya, tanggal 25 ini. Mahasiswa, koalisi masyarakat sipil atau bergabung pekerja serikat. Dan itu jadi jelas gitu. Ini kan kalau makanya kita pantau sampai malam nggak ada lokasi medis. Ini saya dengar juga katanya 28 ini akan ada susulan demo isunya. Bapak ada dengar isu itu? Kita dengar. Ada dengar juga ya. Tapi kan biasanya kita sudah ada info lebih akurat lah nanti. Nah, ini kan yang dipertanyakan adalah Ibu Puan Maharani kan membuat statement bahwa pintu DPR itu terbuka lah kalau ingin berbicara. Tapi kemarin katanya pintunya ketutup sama beton, sama semprotan gitu. Ada olinya gitu. Jadi sebenarnya poinnya bagaimana nih maksudnya? Ini soal cara sih. Mohon maaf. Kan kalau dari awal kita sudah dengar bahwa ada upaya menggembosi DPR, ada upaya untuk mengepung DPR, kan sudah negatif. Narasi sudah negatif. Kenapa? Ini lembaga DPR ini kan kalau bahasa kita itu objek vital kan. Harus kita jaga sesama karena itu bukan punya saya, itu punya rakyat sebenarnya. Karena orientasi demonstrasi yang kemudian diantar dengan narasi-narasi yang tadi disampaikan Ferry misalnya seolah-olah ingin mengepung DPR, ya maka DPR juga kan harus mempersiapkan diri dalam artian itu memastikan bahwa demonstrasi berjalan dengan baik. Tapi kalau diwarnai dengan tadi sikap-sikap yang kemudian berlebihan, bahkan ada cenderung anarkis, ini kan bagaimana kita mau bicara kalau warnanya seperti itu. Tapi kalau datang nih misalnya, kan ada itunya Pak, ada apa istilahnya, ada administrasinya lah, apa namanya itu, prosedurnya lah. Kita mengirimkan surat kepada Badan Aspirasi, kami dari kelompok Ferry, ya kan, pengen hadir misalnya ke sana untuk menyuarakan, silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian
harus beribu-ribu orang, saya kira nggak perlu. Dewan Perwakilan Rakyat itu kan menampung aspirasi rakyat. Iya. Dan kita dari statementnya Mas Pasya sendiri kan kita akhirnya bisa paham bahwa ini sebenarnya narasinya datang dari mana, siapa yang menunggangi. Karena akhirnya orang tuh suka perkelahian kan. Sebentar. Nah ini yang menarik ya. Jadi dari satu sisi DPR ini diperlukan, iya, karena tanpa DPR mau jadi apa trias politika itu? Menghancurkan DPR secara institusi atau membubarkannya itu menghancurkan negara begitu. Ini selesai sampai situ. Kemudian ya itu kan apabila berfungsi dalam pengertian apabila fungsinya memang ada, ya. Yang mana apabila fungsinya tidak ada, maka negara itu sudah hancur sedari awal begitu. Jadi yang ada kan hanya bangunannya saja, kemudian yang ada hanya namanya saja, kemudian fungsinya tidak ada, berarti hancur. Pertanyaan sekarang begini, apakah DPR ini fungsinya itu terasa? Itu pertanyaannya. Yang apabila jawabannya tidak, ya selesai. Itulah kenapa masyarakat menjadi marah. Kemudian apakah DPR ini harus dilindungi? Iya. Apakah kita ini menginginkan DPR ini sampai bubar? Tidak. Yang kita inginkan itu perbaikan. Nah, tatkala pintu-pintu menuju perbaikan ini itu bukan tertutup tetapi tidak efektif. Tidak efektif. Saya rasa begitu ya. Saya rasa tidak efektif. Pintu-pintu yang dikatakan terbuka ini. Pada akhirnya keluarlah ketidakpuasan dari masyarakat secara organik yang mana memang di dalamnya itu ada kemungkinan untuk ditunggangi. Jadi kan jadi repot nih kita itu ya tatkala DPR ini bermasalah jadi repot semua. Repot semua. Kita susah untuk katakanlah untuk merespon dengan hitam putih. Itu sulit. Karena tadi yang mana seharusnya DPR ini menjadi badan untuk menyerap aspirasi masyarakat, yang namanya ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana apabila rakyat ini marah terhadap pemerintahan eksekutif seharusnya diwakili oleh DPR, tetapi sekarang DPR ini yang malah membuat masyarakat marah, dan itu dilakukan secara frontal. Kayak sama orang-orang kayak si Eko begitu ya, kemudian si Roni begitu kemarin, yang mana Pasha juga tidak sadar bahwa yang dilakukannya pun sama saja sebetulnya begitu. Nah ini yang sulit lah ya. Ala kulli hal memang entah ya Mas Ferry Irwandi ini kalau tidak salah satu ekspertisnya juga di dalam komunikasi politik ya. Kalau tidak salah sih memang gaya komunikasinya kan bagus sekali beliau ini. Dan ini on point kalau memang yang diperlukan oleh pemerintah sekarang itu yaitu sehingga isu-isu besar masyarakat ini seharusnya diperlakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu dengan rasa empati terhadap masyarakat begitu, bukan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok atau katakanlah quote and quote ya nama baik Dewan Perwakilan Rakyat itu. Jadi ala kulli hal kalau misalkan apakah DPR ini harus dibubarkan? Ya jangan begitu ya, secara lembaga negara jangan. Cuman apakah memang itu ada sekarang secara fungsi? Saya tidak merasakannya. Yang mana apabila tidak bisa dirasakan ya apa yang mau dibubarin juga begitu. Yang kurang dari mereka itu sekali lagi respons yang mana seharusnya dijaga betul di dalam anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini, bahwa mereka adalah wakil rakyat yang tidak boleh didemo oleh rakyat. Itu yang harus ada di pikirannya tuh ya, supaya secara filosofis ini berjalan negara kita itu. Demikian dulu lah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit banyak. Allahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.